Timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan China pada malam ini. Ribuan supporter Timnas Indonesia sudah memadati kawasan GBK. Dan bagaimana situasi terkini di Stadion Gelora Bung Karno, sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Bernardin Mario. Bernardin, Anda berada di ring 1 Stadion Gelora Bung Karno saat ini. Bisa dijelaskan suasana terkini di sana dan apakah supporter sudah diperbolehkan untuk masuk stadion, Bernardin? Ya, Egan, 3 jam lagi Timnas Indonesia akan berlaga menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan pada pukul 5 sore tadi, gerbang menuju area Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah dibuka dan sudah ada sekitar puluhan ribu supporter yang sudah masuk dan siap memerahkan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memberikan dukungan mereka kepada 11 pertama Timnas Indonesia yang akan berlaga selama 90 menit. Dan memang Indonesia punya kans untuk menang. Karena kalau di dalam pertemuan pertama, meski kalah mereka unggul statistik, unggul bola, penguasaan bola dan juga akurasi passing. Namun Timnas Indonesia kecolongan karena lengah di barisan pertahanan. Namun tampil di puluhan ribu supporter yang nanti akan memerahkan Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi stimulus tambahan bagi skuad asuhan Patrick Kluivert untuk bisa meraih 3 poin penuh. Dan kalau Egan tidak percaya, saya tadi sudah menarik beberapa supporter yang ternyata datang nih jauh-jauh dari Yogyakarta ke Jakarta untuk memberikan dukungannya langsung ke Timnas Indonesia. Selamat malam. Ini ada 5 orang. Selamat malam, Mas. Dengan Mas siapa nih? Siapa yang mau mewakili? Boleh saya? Boleh. Dengan Mas siapa? Mas Surahman. Mas Surahman, boleh menghadap ke kamera. Mas Surahman, ini datang dari Jogja ke Jakarta kapan? Dan tadi mengantri berapa lama sih di luar? Berangkat dari Jogja itu jam 11 malam. Sampai sini itu jam setengah 8 pagi tadi, Kak. Iya. Ngantri berapa lama, Mas, di luar tadi? Sekitar kurang lebih ya 1,5 jam, Bang. 1,5 jam, berarti datang udah dari setengah 4 dan langsung masuk ke dalam ya. Nah, ini yang war tiketnya sampai dapat tiket nonton Timnas lawan Cina siapa sih? Ini orang di balik layarnya. Orang ini. di balik layar ini. Iya, Ini iya. kita tanya, kita geser Egan. Ini adalah orang di balik layar, kenapa kelima orang Mas dari Jogja ini bisa datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno dan akan memberikan dukungannya. Selamat sore, Mas. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Hafiz. Mas Hafiz. Gimana pengalaman ngeluarin tiket buat teman-teman? Kesulitankah atau terbebanikah harus bisa mendapatkan 5 tiket sekaligus untuk nonton Timnas lawan Cina? Ya, yang jelas jelas terbebani ya karena ngeluarin 4 orang di belakang ini. Ya, tapi ya gimana tetap harus dapat biar sampai sini. Oke. Dapat tiket kategori berapa apa dan berapa sih harganya? Dapat tiket kategori upper dengan harga 300.000. 300.000. Ini semuanya 300.000. Nah, ini aku coba tanya ke Mas yang belakang yang tidak pakai jersey sendiri. Boleh maju ke depan. Ini kenapa akhirnya mengajak mungkin semua solid. Yuk kita nonton Timnas. Memang yakin Indonesia lawan Cina pada malam hari ini bisa menang? Yakin, Mas? Yakin. Berapa Yakin. skornya? 1-0 aja. Siapa yang ngegolin? Lili Pali? Lili Pali. Kan memilih Lili Pali kan Soalnya baru masuk malah bisa membuat keajaiban. bisa membuat keajaiban ya. Kalau Mas, kira-kira skornya berapa nih Timnas Indonesia lawan Cina? Menang atau kalah? Kalau untuk saya 2-0, Kak. Iya. Siapa yang golin? Yang pertama itu Ole Romani, yang kedua Calvin Verdong. Calvin Verdong. Kita yang pakai Timnas jersey away nih. Nggak kurang Abdul rasanya kalau nggak ditanyain juga jauh dari Jogja. Menang, kalah, dan berapa skornya? Menang. Menang. 1-0. 1-0. Siapa? Sama kayak Stefano Lilliput. Ole. Boleh kasih gaya dulu. Ole. Oke. Yang terakhir, yang jersinya kita nggak tahu nih jersey timnas tahun berapa? Fantasi. Jersey fantasi. Boleh maju ke depan, Mas? Dengan Mas siapa? Wahyu. Mas Wahyu. Tadi teman-temannya prediksi menang semua. Ada prediksi berbeda atau sama dan berapa skornya? 1-0. 1-0. Siapa yang golin? Oleh. Kita kasih lagi gayanya buat Oleh. Jadi Egan, semua yang di sini menjagokan Oleh untuk golin karena memang 2 laga terakhir mereka dia bisa buat gol terus ya. Oke. Nah, kira-kira nih apa aja yang harus dilakukan Timnas karena kan pertemuan pertama kita kalah ya. Kira-kira apa yang harus dibenahi kalau kita lihat dari permainan sebelumnya lawan Cina? Yang jelas kita realistis aja, Kak. Kemarin kan kita main back 4 kurang gregetnya kurang, terus kemarin dirubah sama coach Patrick jadi 3 back sejajar, hasilnya oke semua. Kemungkinan nih kalau mainnya 3 back sesuai dengan yang formasi lama bisa menang 2-0. Yakin, optimis. Buat Mas yang tadi war tiket, kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh Timnas Indonesia supaya malam hari ini menang lawan Cina? Sama sih sama Masnya ini tadi. Yang jelas dukungan supporter yang banyak ini
bisa membangkitkan gairah mereka ya. Oke. Ini kayaknya masnya juga udah nggak sabar Egan untuk masuk ke dalam karena memang antriannya sudah mulai panjang. Mereka takut nanti nggak ada kedapatan kursi ya. Karena jauh-jauh dari Yogyakarta baru sampai tadi pagi, kita harapkan mereka dapat kursi tempat yang nyaman untuk bisa menyaksikan kemenangan timnas melawan Cina malam nanti. Sebelum masuk ke dalam, boleh dong kita pemanasan. Saya track Indonesia boleh diikutin juga dengan kata Indonesia. Boleh bantu tepuk tangan ya. Indonesia! Indonesia, Indonesia! Indonesia, Indonesia! Indonesia. Oke, terima kasih Mas. Sampai berjumpa di dalam, kita doakan timnas menang ya Mas. Amin, amin. Nah, itu tadi Egan, kelima supporter yang datang jauh-jauh dari Yogyakarta ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk mendukung langsung timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang di putaran pertama Egan harus kalah dengan skor 2-1 karena barisan pertahanan kecolongan lewat skema permainan serangan balik yang dilakukan oleh timnas Cina. Selain itu juga memang kalau kita melihat dari pertemuan yang telah berlangsung antara Indonesia dan juga Cina sebanyak 18 kali, Indonesia ini hanya mampu menang 3 pertandingan saja dan 12 sisa lainnya harus menelan kekalahan. Dan di 3 pertemuan terakhir kemarin juga Indonesia tidak mampu membuat kemenangan satupun melawan Cina. Bahkan dalam pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina, ini timnas Indonesia harus kalah dengan skor 2-1. Kita harapkan malam hari ini dengan komposisi tim kepelatihan baru, kepala pelatih Patrick Kluivert baru menunggangi timnas Indonesia, kemudian ada banyak sekali pemain yang baru dipanggil mengisi susunan daftar pemain yang hari ini akan membela timnas Indonesia. Kita harapkan skuad Garuda bisa mengamankan 3 poin penuh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, karena apabila kita menang Egan dari Cina maka kita akan menambah 3 poin lagi bagi Indonesia dan akan membuat kita semakin kokoh di peringkat keempat dengan pengumpulan 12 poin. Atau bahkan Indonesia ini bisa juga nih dengan 12 poin apabila nanti menang lawan Cina, kita bisa naik 1 peringkat menyalip Arab Saudi apabila malam hari nanti pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Arab Saudi akan kalah dari Bahrain. Dan memang laga ini bukan menjadi laga yang mudah bagi kedua tim, baik itu Cina dan juga Indonesia. Indonesia dan Cina sama-sama punya peluang untuk bisa menjaga asa lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia selanjutnya. Namun Cina memang saat ini jauh tidak lebih diunggulkan daripada Indonesia. Bermain sebagai tim tamu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tim nasional Cina harus menghadapi gemuruh di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno karena nanti malam akan ada sekitar 50 lebih supporter yang akan memadati dan juga memerahkan Stadion Utama Gelora Bung Karno dan memberikan suaranya selama 90 menit waktu permainan normal bagi tim nasional Indonesia. Dan tim nasional Indonesia juga tidak ingin sesumbar. Kemarin dalam press conference ya Egan, ini Patrick Kluivert ini tidak ingin meremehkan siapapun lawannya, khususnya China. Menurutnya dalam setiap permainan China ini mampu menjalankan skema permainan dengan baik, keunggulan, kemampuan fisik dan juga energik ini membuat China cukup ditakuti apabila mengeluarkan skema permainan counter attack. Dan kita harapkan timnas Indonesia bisa membuka celah pertahanan dari China pada malam hari ini dan bisa menyerangkan gol ke gawang China dan bisa mengamankan 3 poin penuh di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam hari nanti. Demikian Egan, kami akan terus update kepada Anda bagaimana nanti situasi jelang laga antara timnas Indonesia melawan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak ketiga dari grup C. Kembali ke Anda di studio Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Bernardin Mario langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.